Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri cuaca yang baik, kita syukuri kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Tuhan, menaikkan syukur pada Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan.
tetap setia sampai saat ini. Dan kita yakin Tuhan pelihara kehidupan kita di masa sulit, di masa sukar. Tuhan pasti buka jalan. Tapi umatnya yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang senantiasa meninggikan, mengagungkan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam pada pagi hari ini kita naikkan syukur. Walaupun situasi apapun yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi, jawaban doa yang belum Tuhan kabulkan, kita tetap percaya, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Oh haleluya. Kita menguatkan hati iman percaya kita kepada Tuhan, sebab janjinya ya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita pujikan sekali lagi dengan penuh ucapan syukur dan penuh percaya. Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya Kau pimpin, Kau kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Hamba pelayan yang bertugas Kau urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga ada damai sejahtera sukacita saat kami memuji menyembah Tuhan. Dan saat kami mendengar firman Allah, Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, pertolongan lagi lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hendak dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini bersama kami, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kembali pada pagi hari ini. Mari berapa banyak kita yang datang pada pagi hari ini, kita mau mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan
kesempatan sehingga kita bisa datang ke tempat ini untuk beribadah. Mari kita pujikan pujian yang pertama, Tuhan Yesus setia. Yesus
ya. Besoknya ada harus medical check up, tapi hari ini kita nggak pegang uang sama sekali Bapak Ibu. Dari mana uangnya? Kita coba berdoa, suami saya kerja, saya berdoa di rumah, dan pas ya Bapak Ibu ya, paginya itu dapat berkat tanpa kita harus pinjam ke sana ke sini, telepon ke sana ke sini. Tuhan sediakan berkat tepat dan pas jumlahnya dengan yang kita butuhkan pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Pas butuh, pas ada gitu ya Bapak Ibu, nggak lebih nggak kurang. Waktu itu kita MJU kita bisa melakukannya dengan baik, puji Tuhan hasilnya juga semuanya baik. Waktu kontrol juga itu juga nggak mudah, apalagi sekarang sudah 7 bulan disuruh USG, veto maternal, 4D dan lain-lain ya Bapak Ibu yang nggak murah, tapi Tuhan selalu menyediakan berkat itu pada keluarga kita. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita beberapa bulan ini tuh berkumpul ya Bapak Ibu, karena ranjang kita itu kecil Bapak Ibu ya, kecil ya, pokoknya untuk kita berdua ini sudah nggak muat ya. Kalau misalnya ada bebek tidur sama kita, itu juga nggak bisa ya Bapak, kasihan gitu ya. Kita berdoa sama Tuhan supaya dimampukan untuk bisa beli box bayi, meskipun nggak mahal, tapi ya murah-murah aja Tuhan, yang penting kita dimampukan. Saya selalu bergumul dalam doa sama suami saya seperti itu setiap malam. Kemudian kita sempat terpikir untuk sewa box bayi ya Bapak Ibu ya, sewa aja gitu, nggak apa-apa, tapi ya gimana, sebenarnya rugi kalau sewa ya Bapak Ibu. Kita dapat berkat dari Pierre memberikan box bayinya. Terima kasih Pierre. Kita diberikan berkat sama Kofindo dan Jehana, box bayi punya Pierre gitu ya, puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah waktu kita mengisi pemberkasan terkait pekerjaan CPNS saya, kita mulai isi-isi DLH itu daftar riwayat hidup ya Bapak Ibu, kayak mengisi biodata, nama lengkap dan lain. Memang nggak mudah, tapi kejujuran kita itu diuji mulai dari situ ya Bapak Ibu. Waktu saya menuliskan data orang tua, mertua, gampang, semuanya gampang. Tapi pada waktu mengisi data orang tua, saya bingung ya Bapak Ibu. Kalau mama, saya tahu disuruh isi NIK, nomor KTP, nomor KK, saya bisa langsung kerjakan. Tapi di situ membutuhkan data seorang ayah ya Bapak Ibu ya. Waduh, kakak sama niknya ini gimana? Kalau saya buat meninggal, ya diminta surat meninggalnya. Kalau saya berbohong, nggak dituliskan nama ayahnya itu, kok ya di dalam akte itu anak dari 2 orang, ayah dan ibu. Saya bingung ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Gembala juga sudah tahu kalau mama saya sudah berpisah
Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang maha tahu, juga Engkau Allah yang mau tahu keadaan kami, kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan. Ya, pujian yang kami naikkan sebagai kehidupan yang berbau harum untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan semakin memperkenan hati-Mu. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Memberkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati guru sekolah ibu dan anak didiknya, yang Kau urapi pelayanan mereka, sehingga anak-anak ini Tuhan dengan proyek jamahan Tuhan mengerti firman Allah, mengenal Yesus dengan benar, dan taat setia mulai kecil sampai Tuhan serta kembali. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Menyatakan isi hati-Mu, urapan bahwa kuasa-Mu, rahasia firman Kau bukakan bagi kami dengan penuh kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami mendapatkan penghiburan, pertolongan, kekuatan lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 16 Februari 2025, di mana ayatnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita sudah belajar dari Matius 3 ayat 15. Belum masuk Kolose 4 ayat 12, kita lihat dulu di dalam Matius 3 ayat 15. Di situ kita belajar tentang menggenapkan seluruh kehendak Allah, ya. Matius 3 ayat 15, enggak ada di slide ya, itu baru sekarang ya. Kita pernah belajar dulu. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya itu seharusnya, ya, kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini ayatnya ya. Sebelum kita maju nanti ke Kolose 4 ayat 12, dulu kita belajar tentang menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Haleluya. Ini waktu Yesus dibaptis, ya. Yohanes merasa tidak layak, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Dan kita saat ini masih hidup di dunia, tugas kita apa? Tugas kita adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan terus mengatur kehidupan kita. Dari detik ke detik Tuhan menyiapkan semuanya dengan cara yang luar biasa. Kita lihat sekarang di Kolose 4 ayat 12. Kolose 4 ayat 12 ini kalau terus maju dalam menggenapkan seluruh kehendak Allah, ini sampai kita jadi dewasa, ya. Ini definisinya dewasa. Apa sih dewasa itu? Dewasa itu berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itu dewasa. Kita terus bertumbuh, ya. Kita lahir baru dan tidak terus bayi, terus bertumbuh. Seperti cucu saya nanti Juli sudah mulai sekolah, ya. Tuhan sudah siapkan semua. Anak-anak Novi juga mulai dari perut. Tuhan akan mengatur semuanya, ya. Tuhan atur semuanya. Tugas kita terus
bersyukur, berseru, berserah dan bersyukur ya. Berseru, berserah, bersyukur, percaya. Bersyukur itu percaya dia akan memberi kedamaian abadi. Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang ini dewasa. Ini menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan inilah artinya berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Apa? Perhatikan dua kata ini. Selalu bergumul. Haleluya. Selalu bergumul dalam doa. Itu tugas kita. Setiap detik seperti nafas. Nafas ini sedot sebul ya, apa istilahnya? Inhale, exhale ya. Sedot sebul itu 1 menit itu 18 kali ya. 1 menit 60 detik, 60 kalau dibagi 18 dibagi 23 ya. Berarti 3 detik lebih ya. Itu setiap kali itu harus selalu bergumul dalam doa. Terus bisa mendengar apa perintah Tuhan bagi kita. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kamu berdiri teguh. Bagaimana orang bisa berdiri teguh? Bisa berdiri teguh karena selalu bergumul dalam doa. Kita sudah melihat Yakub diubah jadi Israel saat dia bergumul. Akhirnya dia melepaskan kekuatan diri sendiri. Dulunya sebelum bergumul dia selalu pakai kekuatan diri sendiri. Dan dia ketemu Tuhan dan dia bergumul. Dan sejak itu dia memakai kekuatan Allah. Namanya Israel. Kita sekarang ini Israel. Israel itu berdiri teguh, selalu bergumul dalam doa sebagai orang-orang yang dewasa. Ini dewasa. Mempelai Kristus itu dewasa, tidak ada mempelai bayi ya. Mempelai Kristus dewasa. Dewasa itu selalu bergumul dalam doa. Bukan lagi bergumul perang lawan dosa dunia daging, sudah ya. Jadi orang yang dewasa tidak akan ngomong lagi saat tiada jalan, sudah tidak ngomong gitu lagi. Ngomongnya gimana? Selalu ada jalan. Haleluya. Kita dewasa, bertumbuh ya. Ayo bertumbuh, belajar firman, makan firman, makan firman, makan firman. Haleluya, bertumbuh ya. Dan yang ini berdiri teguh, selalu bergumul dalam doa, dewasa. Ini jadi satu semua, cuma satu ayat ya. Semua saling menerangkan. Berkeyakinan penuh. Jadi tidak ada orang yang terus ragu-ragu. Terus kalau geger bingung, ini sakjane jodohku ndak ya. Terus bingung lagi ya. Salah BE ya. Ndak punya pendirian, ndak bisa ngambil keputusan. Harus tegas bisa ngambil keputusan, ndak terus ragu-ragu, terus yakin. Berkeyakinan penuh. Terus jadi satu, berkeyakinan penuh itu kita memiliki perhentian penuh semua. Karena kita sepenuhnya pakai kekuatan Allah, lemah lembut rendah hati, tahu, itu tahu. Jadi setiap detik itu harus mikir. Saya tuh tiap detik itu enggak pernah tiap detik nganggur ya. Harus tahu habis ini apa, ngomong apa, bertindak apa. Itu terus latihan, enggak sulit ya. Tuhan kita itu luar biasa. Kita nanti harus dilatih bisa cepat ngerekam, cepat mendengar.
keadaan sekitar ya, penuh perhatian ya. Haleluya. Terus jadi berkat. Ternyata mendengar itu bukan hal biasa. Mari kita pelajari firman. Di firman itu dikatakan, karena kamu mendengar, maka kamu menjadi berkat. Mendengar itu menjadi berkat. Terus jadi satu ya. Berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itulah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi bisa tahu persis, itu terus yakin, terus sama Allah. Tadi apa aja? Dewasa, selalu bergumul dalam doa. Apalagi tadi? Berdiri teguh, berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itulah hamba Kristus Yesus. Kita semua ini hamba Kristus Yesus. Bertumbuh sampai jadi mempelai, sahabat, murid. Murid itu meninggalkan segala sesuatu, belajar. Murid itu belajar firman. Haleluya, haleluya. Sudah ya? 3. Ada 3 hal. Menggenapkan seluruh kehendak Allah ini cuma ada 3 hal. Semuanya nanti jadi satu kok. Firman ini jadi satu. Satu kesatuan. 773692 itu satu kesatuan. 1189 pasal 31102 ayat 33167 kalau bahasa Indonesia. Terus satu kesatuan. Satu hari 24 jam, 1440 menit. Itu semua ada. 1440 itu ternyata Wahyu 14 ayat 4. Terus ngikut Tuhan. Menikmati setiap detik kehidupan, melangkah dalam rencana Allah, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita terus belajar ya. Menikmati setiap detik kehidupan, melangkah dalam rencana Allah, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Jangan buang waktu. Kita harus menginvestasikan setiap detik. Tidak hanya dipakai, apalagi dibuang ya. Jangan hanya sekedar pakai waktu. Kalau buang waktu sama sekali tidak boleh buang waktu. Jangan hanya sekedar dipakai, harus diinvestasikan waktu itu. Caranya apa? Caranya gimana investasi waktu? Mengerjakan semuanya itu untuk Allah. Itu caranya menginvestasikan waktu ya. Hidup itu setiap detik hidup untuk Allah. Itu kita sedang menginvestasikan waktu ya. Semua untuk Allah. Jadi duduk itu tidak boleh duduk biasa, jalan semuanya itu tidak boleh biasa. Harus terus sungguh-sungguh ya. Ada 3 hal. Berdiam, berdoa, dan berbicara ya. Berdiam. Ada saatnya berdiam. Haleluya. Kita ini firman itu memberi kita hikmat ya. Ayo sebelum kita lanjut ini saya dengar 1 ayat. Coba dibaca. Amsal. Kita ini harus jadi orang yang luar biasa. Jangan jadi orang biasa. Amsal 26 ya, Amsal 26 ayat 5, ayat 4 dan 5. Ini perhatikan. Amsal 26 ayat 4 dan 5 ya. Perhatikan. Inilah hikmat. Harus pakai hikmat tiap detik. Jangan jadi orang bodoh. Pakai hikmat itu bisa menggunakan waktu sungguh-sungguh. Perhatikan Amsal 24 ayat 4. Jangan menjawab. Ada saatnya jangan menjawab. Orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia, sama bebalnya, sama bodohnya. Tetapi perhatikan bawahnya. Jawablah. Tadi jangan menjawab. Ini perhatikan terus ya. Bawahnya itu jawablah orang bebal menurut kebodohannya,
supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Loh Bu Henry, atasnya jangan menjawab, bawahnya jawablah. Itu artinya kita bisa tahu kapan harus jawab, kapan tidak perlu jawab, ya. Itu pakai hikmat, sebab itu kita harus makan hikmat. Firman ini hikmat. Firman ini hikmat, ya, semua ada. 1 Korintus, ya. 1 Korintus 1 ayat, terus ada 1 Korintus 1 bahwa Kristus itu hikmat, ya. Hikmat Allah. Ini ada di sini. Ia membenarkan, menebus, ya. 2 Korintus 1 juga ada, 2 Korintus 1. Dia itu hikmat, firman itu Allah. Allah itu hikmat, kasih. Jadi penuh kasih, punya hikmat. 2 Korintus 1, terus kita menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Ini 2 Korintus 1 ayat 20. Di situ juga ada. Kristus sudah menggenapkan semuanya. Haleluya. Kristus sudah menggenapkan semuanya. 1 Korintus 1 juga ada. Kristus itu hikmat Allah. Haleluya. Kita terus berdiam. Apa berdiam? Berdiam itu mendengarkan firman Allah. Jadi kalau berdiam itu bukan berdiam ngaplo, molongo, ngelamun. Bukan seperti itu. Berdiamnya kita itu berdiam mendengarkan firman Allah. Itu berdiam, ya. Ibrani 2 ayat 1, ya. Ibrani 2 ayat 1 ada ayatnya di situ. Karena itu harus lebih teliti, ya. Kita sering ulang ayat ini. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus, ya. Orang jadi salah itu tidak langsung salah. Ini tadi hanyut di bawah arus. Kuncinya gimana? Berdiam, mendengar. Harus lebih teliti kita memperhatikan. Harus lebih teliti memperhatikan, mendengar. Itu terus, ya, dilatih terus, ya. Hidup ini terus harus rajin, tidak boleh males. Harus berjuang. Berjuang itu rajin, ya. Haleluya. Itu berdiam. Yang kedua, berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa itu apa? Berdoa itu jangan ngeluh macam-macam. Apa itu berdoa? Berdoa itu menaikkan firman Allah. Itu berdoa. Saat kita baca firman Allah, kita berdoa, itu menaikkan firman Allah. Ini gandeng dengan 1 Tesalonika 1 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, ya. Bersukacita, berdoa dan bersyukur. Bersukacita itu justru berdiam, itu bersukacita. Mendengarkan firman itu bersukacita. Berdiam, berdoa, bersyukur itu apa? Berbicara itu bersyukur. Gandeng semua nanti, ya. Perhatikan, pelajari, dan nanti Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Berdoa itu menaikkan firman Allah. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Coba lihat di situ apa firman Allah. Kenapa kok kita harus menaikkan firman Allah? Sebab firman Allah hidup dan kuat. Haleluya. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ini perhatikan. Kenapa berdoa itu harus menaikkan firman Allah? Sebab firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Haleluya. Haleluya. Kita terus berdoa ya. Waktu kita menentukan biar sekolah itu ya, saya hanya terus berdoa, kan yang menentukan harus orang tuanya sendiri ya. Saya sama Bapak Gembala sebagai kakek nenek tugasnya berdoa ya. Dan Tuhan atur semuanya sampai kemarin waktu hari Jumat ada seminar, Vindo sama Hana repot, saya sama Bapak Gembala yang datang seminar kesehatan. Di situ saya nggak kuat ya, saya nangis ya. Kenapa saya nangis? Anak saya yang besar tanya, "Opo oma kok nangis ya?" Kalau yang kecil ngomongnya, "Terus nggak usah diempet mah ya nangis so." Ya saya bilang, "Saya ngempet mama ngempet nangis." Yang kecil bilang, "Nggak usah diempet mah ya nangis so." Ya. Yang besar tanya, "Kenapa kok nangis? Kenapa kok nangis?" Terharu ya, melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, pengaturan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Itu sekolah Kristen ya. Dulu di Petra juga sekolah Kristen. Ini juga di Cungcung ini Kristen, tapi saya melihat yang doa itu saya merasakan ada urapan di situ ya. Saya bersyukur ya, semua diatur Tuhan sempurna. Berdoa, Tuhan sediakan semuanya. Haleluya, Tuhan atur sempurna. Itu saat kita berdoa menaikkan firman Allah. Yang ketiga kalau bicara, kita tidak boleh bicara asal bicara. Pikiran, perkataan itu punya kuasa. Medan pertempuran itu mulai dari di pikiran sini. Pikiran penuh firman, hati penuh firman Allah, Roh Kudus, kasih Allah. Roma 5 ayat 5. Ada Roh Kudus, ada kasih Allah. Jadi bukan berarti orang yang ada Roh Kudus, kasih Allah itu tidak boleh marah ya. Saat kita mendidik, saat kita perlu marah, saat perlu menegur ya menegur, tapi ada kasih Allah. Haleluya. Yang penting itu hati, itu isinya kasih Allah. Puji Tuhan, kemarin juga waktu hari Selasa ya, ada arisan di sini. Tuhan atur semua ya. Tuhan itu atur semua. Sampai bagaimana mereka bisa merasakan kasih Allah. Tugas kita terus itu jadi berkat, menjadi berkat ya. Kalau berbicara itu harus menyampaikan firman Allah. Kita tidak ngomong, "Hari ini kita belajar ya menggenapkan seluruh kehendak Allah," gini-gini. Tidak ngomong seperti itu ya. Tapi setiap perkataan kita tuh cocok sama firman, penuh kasih. Supaya cocok sama firman, makan sampai jadi pola pikir, sampai jadi gaya hidup ya. Haleluya, haleluya. Terus nanti itu isinya tiap detik itu damai, penuh sukacita, penuh kasih. Lihat orang itu semuanya isinya cuma kasih ya. Menyampaikan firman Allah 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Perhatikan tadi, berdiam itu mendengarkan firman Allah, berdoa itu menaikkan firman Allah, dan saat kita berbicara itu menyampaikan firman Allah. Gandeng terus, kita akan punya hidup yang penuh kuasa, penuh kasih. Hidupnya itu juga penuh kuasa ya. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Tuhan akan mengatur semuanya. Jika ada orang yang melayani, ini gandeng terus ya. Baiklah ia melayani dengan melakukannya itu melayani dengan ya ini. Bukan dengan kekuatan sendiri ya, diatur sendiri pakai kekuatan, disiapkan sendiri pakai kekuatan sendiri. Harus semuanya itu harus, tapi bukan pakai kekuatan diri sendiri. Melayani dengan kekuatan yang apa? Di situ dikatakan yang apa? Dianugerahkan. Tugas kita itu nerima, dianugerahkan Allah. Allah itu firman. Sebab itu dibaca. Cuman butuh 70 jam. Haleluya. Dibaca ya. Kalau saya sekarang ikut Bible study sama adik saya yang di Amerika ya. Kecanggihan sekarang ini kita bisa dari sini Bible study pakai Zoom ya. Itu berkat-berkat yang luar biasa. Saya tidak pakai daftar sendiri. Tuhan ngatur ya. Tuhan itu akan ngatur sempurna. Haleluya. Selasa malam jam 11 malam, di sana jam 11 pagi ya. Tugas kita harus berjuang, rajin. Haleluya. Haleluya. Sampai jam 1 lebih paginya, Rabu pagi ada 06.30 di sana. Selasa malam itu 06.30 pagi. Harus rajin, persiapan rajin. Harus kita itu tugas kita tuh nerima itu harus rajin. Seperti Adam dan Hawa sudah disiapkan semua Taman Eden. Kejadian 2:15 itu ibadah yang pertama. Coba dibaca ya. Itu ibadah yang pertama. Itu ibadah di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa itu juga ada ibadah, juga ada kerja ya. Kerja itu ibadah. Ibadah Kejadian 2 ayat 15 ini ibadah yang pertama. Kerja sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ditempatkan ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini ibadah. Ini kerja, mengusahakan. Kata-katanya mengusahakan. Tapi kita lihat Taman Eden itu sudah lengkap enggak? Lengkap kan? Bahkan untuk nyirami pun sudah ada embun yang naik dari tanah. Kabut semua ada. Haleluya. Mengusahakan dan memelihara. Keselamatan seperti ini. Keselamatan juga gitu. Mengusahakan dan memelihara sudah dianugerahkan. Haleluya. Habis seminar saya ngantar Bapak Gembala sekalian keluar ya. Saya itu kalau keluar sekalian keluar. Anak-anak bilang suruh ngantar papanya mancing ya. Soalnya kalau saya di rumah terus tidak bosan sih. Tapi ya anak-anak kasihan Pak Gembala belum. Kalau ngajak mancing saya biasanya kalau diem-diem keluar kok eman-eman ya waktunya ya. Itu sekali jalan. Ya saat mancing pun kita duduk, kita temui orang-orang yang jadi tugas kita. Jadi di mana-mana itu ada misinya. Bapak Gembala terakhir ringkes-ringkes alat pancingnya. Saya bisa pakai waktu ngomong-ngomong sama Pak Tua yang parkir ya. Di situ apa caranya ngomong. Itu pun caranya ngomong nggak meminter ya, nggak pakai kekuatan diri sendiri. Kita minta perlu ngomong apa. Kita terus kontak. Ini tidak bisa sekali jadi, harus belajar. Belajarnya dari mana? Baca firman, dimakan, dikunyah, diisi. Nanti firman itu kerja. Orang yang percaya taat setia, firman itu bekerja di dalam kita. Luar biasa. Perhatikan. Tadi kita sudah baca kan? Angkanya perhatikan. Kolose 4:12.
Ibrani 4:12. Perhatikan angkanya. Firman Allah itu hidup dan kuat. Firman itu hikmat kerja. Kita bisa punya hikmat bahkan dalam berdiam pun. Saat kita berdiam, orang bisa merasakan kasih Allah. Ya. Saat arisan di sini berlangsung dengan luar biasa, ya. Itu harus penuh perhatian. Ada ibu tua mungkin buka aqua agak sulit. Kita itu perlu perhatian, langsung kita tahu. Sampai ibunya kaget, Bu Henry ini kok perhatian temen ya. Buka sekalian aja kita harus bisa tahu. Perlu tisu mungkin langsung kita sediakan. Kita ambilkan tisu. Mungkin mulutnya diem tapi terus kontak terus, auranya itu harus terus jalan. Hal yang kecil-kecil mungkin ya. Sampai semua saat itu semua bisa merasakan kasih Allah. Akhirnya semua kita foto bersama sampai dibuatkan video sama Pak RT-nya ya. Karena berlangsung dengan luar biasa. Ibu-ibu bilang arisan saat ini berlangsung luar biasa. Tidak ada eker-ekeran ya. Haleluya. Ayem, adem, ayem, kompak, penuh kasih. Itu kita bisa nyalurkan aura kasih kita tuh harus sampai keluar. Haleluya. Dan Tuhan atur luar biasa. Jatahnya itu 38 keluarga ya. 38 ya kita sediakan. Saya pengennya 50 ya, katanya Bapak Gembala 38 ya 40 cukup lah ya. Disediakan 40. Bapak Ibu tahu gimana? 40 itu bisa persis datang 20, jadi satu orang bisa bawa 2. Pas persis semuanya. 40 kita diberi bonus 2 dan 20 itu termasuk saya dapat 2 lagi, jadi saya dapat 4 ya. Itu saya tidak ngatur semua, itu semua ibu-ibu yang ngatur semuanya luar biasa. Dan ada lagi, sebelum arisan ada seorang ibu tahu-tahu Bu Henry ini nanti buat arisan. Saya tuh sampai nangis ya. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan sudah sediakan semuanya. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Ayo pakai hidup kita dengan luar biasa. Ini mengusahakan dan memelihara. Kita mengusahakan apa? Mengusahakan perdamaian, memelihara perdamaian. Sama semua orang itu jadinya damai. Haleluya. Ini tadi ya. Supaya Allah dimuliakan, bukan kita. Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya. Kalimat yang terakhir ini kita baca sama-sama yuk. Mulai ialah 1, 2, 3. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini 1 Petrus 4 ayat 11 nah. 1 Petrus 4 ayat 11. Ferry tolong nak. 1 Petrus 4 ayat 11. Ya, 1 Petrus 4 ayat 11, terus Ibrani 2 ayat 1 tadi sudah. Terus ya. Terus nah. Lagi iya Ibrani 4:12 sudah. Terus lagi 1 ya. 1 Petrus 4:11. Mulai kalimat yang terakhir kita baca sama-sama ya. Mulai kata ialah gitu ya. Ialah yang empunya apa? Kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita sudah belajar semua ya. Nanti diberi kesimpulannya oleh Bapak Gembala. Tugas kita di dunia ini adalah apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah ya. Dewasa tadi apa aja menggenapkan itu? Dewasa kita berdiri teguh. Kolose 4:12 nak tolong diambil yang Kolose 4 ayat 12. Itu tentang menggenapkan seluruh kehendak Allah ya. Kita hidup sebagai hamba Kristus, dewasa, berdiri teguh, selalu bergumul dalam doa,
berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Apa kehendak Allah? Cuma 3: berdiam, berdoa, dan berbicara. Ya, berdiam itu bersukacita, itu berdiam. Ya, berdoa, berbicara itu bersyukur. Ya, bersyukur, menyampaikan firman Allah itu bersyukur. Jadi omongan itu, perkataan enggak isinya itu cuma sambat, komen yang enggak enak, ngomong yang enggak enak, jangan ya. Isinya bersyukur, menyampaikan firman Allah. Berdiam itu mendengarkan, tadi Ibrani 2:1, berdoa itu menaikkan firman Allah yang kita naikkan. Nanti firman akan bekerja, dan kita berbicara, menyampaikan itu 1 Petrus 4 ayat 11. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Nanti Bapak Gembala akan memberikan kesimpulannya, biarlah kita memiliki cara hidup yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah. Ya, tugas kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya, haleluya. Saudara bisa sembahyang ya, sementara firman disampaikan, ayat-ayat dibaca. Saudara minta hikmat sama Tuhan, ya, minta tolong supaya firman ini nanti tidak hanya diterima dari Bu Heli saja, nanti saudara akan dapat lebih banyak lagi. Ya. Tadi kata-kata ada kata apa? Kehendak Allah. Kehendak ini satu keharusan. Hendaklah, lah itu perintah. Ya, hendaklah kamu begini, hendaklah itu satu keharusan. Ini di dalam Alkitab ini banyak sekali kata-kata kehendak ini. Ya. Jadi nanti saudara bisa menemukan kehendak ini tiba-tiba banyak sekali. Ya. Nah ini perlu kita belajar terus menggenapi satu persatu. Bahkan yang dulu mungkin sudah, sekarang bisa lupa. Ya, namanya daya ingat manusia itu kan terbatas. Gak usah lama-lama pulang dari tempat ini, naik mobil mungkin si Pak Sam ini naik mobil diserempet orang, ngamuk itu misalnya. Nah, itu sudah apa? Cepet firman itu bisa cepet hilang lagi. Jadi hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hatimu. Nah, itu kontak terus gitu. Ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Itu belajar terus. Ada orang jengkeli kita. Apa kata betul-betul kata-kata kita keluar dengan kasih? Apa? Kurang ajar. Ya. Lupa sudah ya dong. Kena masalah sedikit. Firman itu bisa hilang. Sebab itu ya, untuk dengar firman itu sungguh-sungguh butuh hal yang serius. Ya. Hendaklah firman itu tertancap di hatimu, tertanam di hatimu. Ya. Sehingga nanti betul-betul bisa berbuah. Ya. Kalau dulu biasanya ya, khususnya kaum pria, orang laki ya, suka meso gitu ya. Saya dulu ya suka meso gitu ya, ngata-ngatai anak-anak, goblok lah. Itu apa? Lanyah, sudah terlanjur biasa. Ya, mungkin orang yang luar pulang ngomongnya bodoh. Anaknya jadi apa? Bodoh temenan. Ya, istri saya tidak pernah ngomong seperti itu. Ya. Anugerah Tuhan untuk istri saya itu luar biasa. Tidak pernah ngomong, Mama gak punya duit. Nah, siapa di sini tidak pernah ngomong seperti itu? Aku gak ada duit. Siapa yang tidak pernah ngomong seperti itu? Angkat tangan. Dalam hati. Semua pasti tidak. Diakui aja. Ngerti aku.
Ya opo iki? Istri saya enggak pernah saya mendengar ada kekurangan apa, kebutuhan apa. Waduh belain, waduh mati. Ya opo iki? Enggak ada. Kok bisa seperti itu? Ya. Saudara mau tanya sekarang, tanya sendiri sama istri saya. Kuncinya di mana? Ya. Nah itu ya, nomor satu karunia Tuhan, nomor dua apa? Didikan orang tua, ya toh, lingkungan itu penting sekali, ya. Terutama apa? Setelah kenal Yesus, baca firman, berdoa, baca. Jadi nanti hendaklah apa, ya. Itu semua bisa kita genapi. Tadi yang pertama tadi dijelaskan tentang baptisan, ya. Tuhan itu dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Loh, tingkatnya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Yesus. Tapi itu sudah diatur oleh Allah. Yesus harus dibaptis air lewat siapa? Yohanes Pembaptis. Tuhan bilang memang, ya kita harus menggenapi kehendak Allah. Walaupun kedudukan Yesus itu lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis. Haleluya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, dalam pada pagi hari ini, ya, nanti saudara di rumah bisa baca ayat-ayat ini, ya. Banyak kata-kata hendaklah, ya, hendaklah kamu bertambah teguh, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Banyak kata-kata hendaklah ini. Ya, ini belajar satu persatu. Ya, haleluya. Nanti Roh Kudus akan menolong kita, ya, menguatkan kita, memberikan daya ingat yang kuat, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Kita bisa ingat banyak itu karena diulang-ulang, ya. Diulang-ulang. Orang bisa masak pintar itu karena sering diulang-ulang. Kalau masak sekali tok, kemudian tahun depan masak malih ya lali kabeh. Bumbune kurang opo iki, ya. Tapi kalau buka catering, sebenarnya masak kok. Cuma tinggal cek selesai. Ya. Jadi sama seperti ini, ya. Puji Tuhan. Ya. Mari kita berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Haleluya. Kami rindu menggenapi seluruh firman Allah, melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Topang kami Tuhan, bantu kami, dan kami juga mau mengusahakan membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan belajar mempraktekkan saat kami menghadapi apa yang Kau perintahkan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan. Apa-apa yang kami hadapi, kita hadapi dengan perucapan syukur, tidak menggerutu, tidak menyalahkan si A, si B yang lain, tapi kami mengoreksi diri kami sendiri, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Haleluya, sehingga kami boleh melengkapi apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Selama masih kami bernafas, diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan ibadah membaca firman Allah, Engkau menghendaki kami sempurna, sama seperti Bapa di surga. Oh, terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami mampu karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan menopang kami, karena Tuhan mengerjakan semuanya. Asal kami mau taat, Tuhan mengerjakan semua itu lewat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, menjadi pedoman, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkati, haleluya, umat-Mu. Apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepatinya. Haleluya. Tuhan akan mencukupi, menyediakan segala yang diperlukan oleh anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, memperkenan hati-Mu, dan Kau berkati segala kebutuhan, keinginan, kerinduannya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Haleluya. Kami boleh mempersembahkan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sebab Tuhan senantiasa memelihara, melindungi, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.